Kamu. Ya, baik. Ini beberapa hal yang menjadi poin ya, Bapak Ibu semuanya di hierarki evidence based practice atau mungkin penyusunan tesis. Jadi sudah punya topiknya, kemudian yang kedua sudah punya hasil literatur reviewnya, yang ketiga sudah ada hasil survei langsung di lapangan kayak gitu ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan atau menjadi poin yang diperhatikan dalam penyusunan tesis atau magister riset kayak gitu. Nah, ketika kita menyusun bab 1, bab 2, paling tidak kita menyesuaikan dari desain riset kita kayak gitu. Jadi kalau riset kita intervensi atau pengaruh variabel X dan Y dan sebagainya, itu paling tidak di bab 1 kita menyampaikan banyak riset tentang intervensi. Ya, karena nanti kita akan menyimpulkan. Jadi di bagian bab 1 terakhir kita akan menyimpulkan bahwa dari semua riset terdahulu yang membahas intervensi ini ternyata masih ada beberapa kekurangan di aspek ini seperti itu. Ya, jadi ketika risetnya intervensi, maka tipe penelitian yang digunakan di bab 1 yang dijadikan sebagai dasar pengambilan topik adalah sama-sama intervensi. Kalau riset yang digunakan adalah riset yang sifatnya korelasi atau mungkin deskripsi, itu nanti tidak akan bisa menjawab pertanyaan penelitian kayak gitu. Karena dia beda desain. Ketika beda desain, maka nanti akan berbeda penyimpulannya. Jadi antara observasi, kemudian antara korelasi dengan intervensi, itu masing-masing desain dia berbeda cara menyimpulkannya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya fokus risetnya adalah observasi, berarti nanti evidence yang digunakan di bab 1 untuk penguatan topik adalah semuanya tentang observasi gitu ya. Itu juga ketika risetnya adalah intervensi, berarti nanti yang kita gunakan semuanya adalah intervensi. Jadi kita mengevaluasi riset terdahulu yang sudah meneliti variabel yang akan kita teliti sekarang gitu. Nanti biasanya akan ketahuan kira-kira apa sih kekurangan dari riset yang sudah itu kayak gimana kekurangannya. Apakah durasinya kurang lama atau mungkin instrumennya dia kurang detail mengevaluasi outcome penelitiannya atau mungkin waktu penelitiannya terlalu singkat atau mungkin yang lain, itu nanti akan kelihatan di analisa di bab 1-nya seperti itu. Nah, ini yang menjadi pokok dalam riset di magister ya Bapak Ibu semuanya. Jadi akan lebih fokus ketika kita bisa mengambil evidence yang itu sejalan dengan riset yang akan kita lakukan. Kalau kita ingin kuasi berarti nanti upayakan riset di bab 1 ya kita upayakan memilih yang kuasi. Jadi banyak yang kuasi. Kalaupun ada deskriptif ya itu hanya 10% tidak masalah. Tapi mostly kebanyakan adalah melibatkan riset yang kuasi. Ya, gitu. RCT pun juga sama. Jadi itu yang menjadi poin dari pertemuan yang kemarin. Jadi artinya kita melihat evidence itu sesuai dengan desain yang akan kita pilih. Ya, gitu. Jadi antara riset yang kuasi dengan RCT atau mungkin yang observasi itu nanti akan beda-beda dalam kita menggunakan di tesis kita, di riset kita kayak gitu ya. Kalau risetnya dia fokusnya di intervensi ya berarti kita akan banyak menggunakan artikel yang dia sifatnya adalah intervensi dan sebagainya. Tentunya dengan melihat variabelnya ya, variabelnya apa, kemudian populasinya apa ya. Jadi misalkan populasi kita adalah riset di lansia, berarti yang kita gunakan untuk di bab 1 adalah riset intervensi ya dengan variabel yang sama dengan kita punya, tapi di populasi lansia. Jadi sama-sama lansia karena nanti akan karakternya akan kurang lebih sama dengan riset yang terdahulu. Tapi kalau riset kita di lansia, sementara itu kita mengambil studi sebelumnya dengan yang menggunakan populasi anak remaja ya nanti akan berbeda penyimpulannya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menyimpulkan atau menggunakan populasi yang kita tentukan misalkan dewasa atau remaja atau lansia atau anak atau mungkin yang lain, maka riset terdahulu pun yang kita gunakan populasinya adalah populasi yang sama dengan riset kita kayak gitu. Sama-sama lansia, sama-sama dewasa, sama-sama remaja atau anak. Jadi nanti akan sama cara penyimpulannya ya. Karena dalam sebuah penelitian itu nanti ada kalanya kita menyampaikan riset kita kepada populasi target kita. Ya. Ketika target kita adalah lansia ya berarti target nanti ada ke lansia untuk penyampaian hasil risetnya, gitu, implementasinya ya. Kalau riset kita
menggunakan orang dewasa ya, makanya nanti akan diterapkan pada orang-orang dewasa dan sebagainya. Jadi itu. Makanya pemahaman terhadap hierarki evidence base ini menjadi sangat penting karena untuk mengarahkan kita bagaimana kita memilih artikel atau memilih jurnal yang akan kita libatkan di bab 1 atau bab 2 kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Yang ketiga, ketika kita sudah paham hierarkinya, nanti kita akan lebih mudah menyusun di bab 3 di metodologinya. Karena nanti ketika kita mengambil satu jurnal gitu, satu artikel, kemudian kita membaca isi artikelnya seperti apa, cara mereka mengambil data, nanti kita bisa mereplikasinya di riset kita. Jadi mungkin sama-sama kuasi eksperimen, Bapak Ibu. Sama-sama kuasi eksperimen. Variabelnya sama dengan punya kita, kemudian populasinya sama, nanti kita bisa copy pastekan desainnya ke riset kita sekarang, kemudian kita bisa memodifikasi seperti itu. Sama-sama kuasi, gitu kan, sama-sama kuasi, variabelnya barangkali berbeda seperti itu, dan nanti proses intervensinya juga nanti bisa kita modifikasi, bisa kita perlama waktunya, bisa kita tambahkan variabelnya, bisa kita tambahkan durasi, kita berikan edukasi ke responden kita, dan sebagainya. Jadi ketika kita memahami hierarki ini, nanti tentunya kita akan lebih paham tentang bagaimana kita menyusun metodologi penelitian. Karena tadi banyak artikel, banyak jurnal yang mereka sudah melewati fase itu penyusunan metodologi, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mengcopy pastekan, nanti kemudian kita modifikasi isi yang ada di previous study atau studi sebelumnya kayak gitu ya. Jadi nanti ketika browsing Bapak Ibu sudah punya topik, sudah punya judul, kemudian browsing artikel, nanti coba disamakan desainnya dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Misalkan varsity, kemudian kuasi, atau mungkin observasi, nanti disamakan desainnya. Karena nanti akan memudahkan kita menyimpulkan kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini tentang tujuan kita untuk belajar EBP atau Evidence Practice. Yang pertama adalah menyelesaikan tentang permasalahan klinis, itu hal yang umum kita gunakan. Yang kedua untuk edukasi ke pasien, health education gitu, PENKES dan sebagainya. Kalau risetnya adalah tentang PENKES, berarti nanti akan fokus di health education. Bisa di level di bangsal, atau mungkin di komunitas, atau mungkin di klinik, dan sebagainya ya. Di bangsal pun nanti juga butuh dispesifikan, misalkan di bangsal penyakit dalam dengan penyakit X, kemudian bangsal bedah dengan penyakit X, dan sebagainya gitu. Jadi ini menjadi patokan kita kenapa kita perlu belajar evidence-based practice gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran kolaborasi. Jadi ini sudah tidak bisa kita pungkiri kalau perawat ya tidak bisa kerja sendiri, tapi dia butuh rekan kerja ya, rekan kolaborasi dengan profesi lain, atau mungkin sejawat tapi dia beda spesialisnya, sebagainya, ada perawat bedah, perawat jiwa, dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi kolaborator seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan inovasi. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin membuat satu model layanan keperawatan yang baru yang belum pernah digunakan gitu. Bisa masuk di inovasi gitu. Inovasi tidak selalu dalam bentuk barang yang itu teknologi, tidak, tapi bisa dalam bentuk layanan, itu bisa inovasi. Jadi inovasi ya tadi tidak selalu dalam bentuk barang yang dia teknologi terbaru, ada Android atau mungkin apa itu, tapi bisa dalam bentuk layanan yang itu memang belum pernah digunakan sebelumnya. Terus yang kelima adalah pengembangan teori atau pembuatan model layanan, itu juga bisa dijadikan sebagai proyek untuk di tesis atau di riset di magister gitu. Kemudian yang keenam adalah pemahaman terkait prevalensi penyakit. Jadi sebagian riset itu mereka hanya melihat prevalensi atau melihat korelasi dari sebagian penyakit yang sedang dialami di sebuah rumah sakit, itu bisa. Jadi hanya sekedar observasi, kemudian dilihat seberapa banyak prevalensinya, diamati kira-kira tanda gejala yang paling banyak apa, kemudian nanti setelah tahu tanda gejala yang paling banyak apa, kemudian baru bisa dibuat kebijakan kira-kira nanti ada intervensi apa sih kayak gitu. Jadi misalkan banyak orang dengan penyakit asma, gejala yang paling banyak adalah A, B, C, D gitu, yang paling tinggi adalah A, dan kemudian poin A ini bisa dijadikan sebagai media untuk penelitian kayak gitu ya. Misalkan orang asma di gejalanya apa, bisa
menyusun riset yang fokusnya pada pasien asma, yang targetnya adalah mengatasi gejala yang paling sering dialami oleh pasien asma. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi dari layanan keperawatan. Ya. Jadi ini tujuan dari kita belajar evidence-based practice. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ending-nya atau mungkin akhir dari implementasi ini lebih ke arah pasien outcome Bapak Ibu semuanya. Dari outcome yang sudah kita sampaikan kemarin ini ada 3 poin Bapak Ibu. Jadi ada fungsi dari fungsional status dari pasiennya. Terus yang kedua adalah pasien safety ya, jadi keamanan pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah pasien satisfaction-nya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika riset dan mengarah ke outcome pasien itu tidak lepas dari 3 hal ini. Apakah nanti lebih ke arah fisik pasiennya ya, maintenance pasiennya atau mungkin improve pasiennya. Misalkan terapi tertentu untuk wound care, untuk luka nanti bisa lebih cepat sembuhnya atau mungkin apa. Itu sifatnya improve Bapak Ibu, sebenarnya lebih ke arah improve. Jadi fungsi dari fisik atau psikologis pasien dia improve kayak gitu. Yang kedua adalah safety, jadi level keamanannya. Jadi nanti pasien bisa lebih terproteksi atau mungkin pasien bisa lebih terminimalisir resiko, mungkin resiko jatuh atau mungkin yang lain sebagainya. Intinya di poin kedua ini lebih ke arah safety pasiennya gitu. Safety kadang dia bisa ada korelasi dengan comfort, jadi kenyamanan kadang seperti itu ya. Yang ketiga adalah tentang satisfaction, kepuasan pasien. Ini biasanya atau berkaitan dengan layanan yang ada di keperawatan. Seberapa jauh kepuasan pasien terhadap layanan penyakit X dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini 3 poin yang biasanya akan dibidik oleh para peneliti magister dalam menyusun outcome atau dependent variabelnya. Kira-kira mau mengarah kemana? Apakah ke fisiknya, atau ke psikologisnya, atau mungkin ke safety pasiennya, atau ke comfort pasiennya, kemudian atau ke arah ke satisfaction-nya. Jadi nanti masing-masing punya pendekatan yang beda-beda biasanya, kayak gitu ya. Kalau ke fungsional status biasanya akan lebih banyak riset yang intervensi pengaruh apa, edukasi apa nanti sifatnya bisa mempercepat penyembuhan atau mungkin memperpendek masa rawat inap dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi poin dalam mencari dependent variable. Jadi ada 3 poin tidak jauh dari itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ada fungsional status ini bisa ke fisik atau psikologisnya, kemudian yang kedua safety keamanan pasiennya, yang ketiga bisa ke satisfaction-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja kira-kira mau fokus di outcome yang mana, ya, atau fisik, atau psikologis, atau fisik dan psikologis, atau mungkin safety, atau mungkin satisfaction. Dan ini sangat mungkin untuk bisa di cross, di match-kan, dicampurkan. Jadi misalkan safety dengan satisfaction, atau mungkin status fungsional dengan safety, atau mungkin dengan satisfaction, itu bisa dikombinasikan ya. Tentunya dengan melihat riset terdahulu, ya, melihat riset-riset yang sudah kira-kira seperti apa ya, penggunaan variabel itu, kemudian melihat dari desain yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu. Ya. Jadi itu yang jadi kesimpulan Bapak Ibu semuanya di pertemuan yang kemarin tentang evidence practice. Kemudian di pertemuan ini saya ingin mereview singkat terkait kunci ya, jadi key concept of quantitative research. Jadi ada beberapa poin penting yang menjadi perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif ya, nanti akan kita diskusikan untuk kunci intinya seperti apa. Dan ini Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau mungkin bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom. Silakan nanti menuliskan pertanyaan, kemudian nanti kita akan diskusikan untuk jawaban dari Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami inti dari riset kuantitatif, ya konsep intinya seperti apa. Yang kedua adalah mampu mengaplikasikan dalam riset di magister ini. Yang ketiga adalah mampu menerapkan dalam riset di hospital atau di masyarakat. Ini mungkin setelah Bapak Ibu sebenarnya selesai sekolah, kemudian nanti mau penelitian, nanti harapannya bisa menerapkan konsep inti dari riset kuantitatif ya, karena cukup berbeda dengan riset yang kualitatif kayak gitu. Beberapa orang dia senang yang main kuanti, jadi beberapa peneliti dia memang dikenal dengan risetnya yang kuantitatif, sehingga ketika kita membaca peneliti X itu publikasinya ya jarang atau mungkin tidak ada yang kualitatif ya, rata-rata dia kuanti semua, kuanti atau review biasanya. Ya. Ada beberapa tipe peneliti yang dia senang kualitatif ya, dia senang wawancara, dia senang interview orang, jadi itu lebih senang ke kualitatif ya gitu. Ya.
Kadang beberapa orang dia punya karakter sendiri, Bapak Ibu sebenarnya, punya karakter dalam penelitiannya. Beberapa orang tipe tertentu dia lebih senang kuantitatif, dia lebih senang utak-atik angka, utak-atik SPSS gitu kan, main SPSS, dites atau apa gitu, sehingga dia lebih senang kuantitatif karena dia lebih senang sama angka dan sebagainya. Sebagian orang dia lebih senang kualitatif karena mungkin dia tipenya yang senang menginterogasi orang. Jadi beberapa peneliti dia lebih senang interogasi, dia senang interview ya, interview dan mostly risetnya di kebanyakan yang kualitatif publikasinya ya. Jadi kalau kita ingin lihat kepakaran orang itu kita lihat dari publikasi ilmiahnya dia seperti apa, publikasi ilmiahnya. Apakah dia itu seorang yang senang kuanti atau kuali, kita bisa lihat dari hasil publikasi ilmiahnya. Kalau ada juga tipe orang yang dia memang senangnya mencampur-campur. Jadi kadang dia senang mix method antara kuanti sama kuali dicampurkan kayak gitu ya. Dicampurkan, nanti publikasinya akan banyak di mix method kayak gitu. Mix method dia menggabungkan dua hal yang berbeda menjadi satu sebuah desain penelitian, itu mix method. Nanti bahasa mudahnya nanti pusingnya double. Ekstra waktunya untuk analisa data juga akan double. Jadi seorang yang mengambil mix method itu biasanya nanti akan butuh banyak waktu untuk menganalisa data. Ya. Kan data kuanti sama data kuali nanti butuh dianalisa. Kalau hasilnya beda nanti juga ada tantangan sendiri untuk menjawab. Kira-kira kok beda kenapa? Gitu. Jadi misalnya riset kuanti dia hasilnya taruhlah hasilnya 5 gitu. Sementara yang kuali dia kalau hasilnya kok 3 atau 1. Nah, ini nanti akan dibahas gitu. Karena kadang tidak sedikit penelitian yang itu hasilnya antara kuanti sama kuali itu dia sama. Rata-rata kadang sebagian dia berbeda hasilnya. Yang kuanti bilang ada pengaruh, tapi yang kuali kok tidak ada pengaruh. Jadi ini yang membutuhkan kejelian peneliti untuk membahas di bagian diskusi. Kira-kira problemnya di mana sih? Kira-kira gaps-nya di mana sih? Kok bisa dia berbeda antara kuanti sama kuali? Ya, jadi nanti Bapak Ibu semuanya ketika memilih desain ya coba dilihat studi terdahulu kira-kira seperti apa perkembangannya dan mohon maaf nanti bisa ditentukan didiskusikan dengan pembimbing kira-kira mau mencari fokus sudah mantap di intervensi atau mungkin di observasi atau mungkin yang lainnya. Jadi ini bisa kita pelajari dari beberapa riset yang ada sebelumnya gitu untuk memilih desain risetnya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, jadi riset kuant itu riset yang bertujuan meneliti fenomena yang menggunakan statistical analysis atau data berupa angka. Jadi ini yang membedakan antara kuanti dengan kualitatif gitu ya. Jadi berbedanya pada ini, karena dia quantify, dia bisa dihitung, berarti dia otomatis datanya itu rata-rata dia dalam bentuk angka. Ya. Ketika angka, berarti kita butuh instrumen untuk mengukur ya, untuk menganalisisnya. Dan banyak jenis software yang bisa kita gunakan untuk analisis data kuantitatif ya, bisa SPSS atau mungkin bisa Stata dan sebagainya. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Saya izin minum sebentar. Jadi ada banyak data yang bisa kita gunakan atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk analisa data karena dia kuanti, berarti nanti kita akan lebih banyak bermain dengan angka ya, angka kemudian statistik dan sebagainya. Gitu. Statistik pun ada level-levelnya Bapak Ibu semuanya. Jadi adalah data yang simpel, ada yang kompleks, jadi macam-macamnya. Kalau hanya 2 variabel mungkin kompleks, tapi kalau sudah bermain lebih dari 3 variabel, kemudian nanti observasinya kalau sekali nanti bagaimana analisanya dan sebagainya. Ada yang ANOVA, ada t-test, ada repeated measure ANOVA dan sebagainya. Jadi macam-macam tipe analisisnya. Tapi rata-rata kalau kita riset di kuanti ya berarti kita siap untuk bermain dengan SPSS, dengan angka, dengan data, dengan data demografi yang nanti kita konversi menjadi angka seperti itu dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ini ada beberapa tipe riset kuantitatif Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari levelnya ini yang paling bawah ada riset survei. Jadi dia hanya melihat tanpa memberikan satu intervensi kepada partisipannya ya. Jadi survei sama deskriptif itu hampir sama dan kadang dalam sebagian aplikasi dia disatukan
disatukan definisinya ya. Kadang deskriptif juga bagian dari survei. Kenapa? Karena dia tidak memberikan satu intervensi kepada partisipan atau respondennya gitu ya. Dia hanya mengamati, kemudian merekap, kemudian mempresentasekan, itu bagian dari survei gitu ya. Karena riset deskriptif itu apa namanya? Bisa diketahui atau bisa ditempuh dengan ketika kita melakukan survei gitu ya, dengan survei. Dan kita banyak temukan di riset skripsi itu dia rata-rata deskriptif atau survei. Jadi hanya apa namanya, melihat mengamati prevalensi atau dia melihat faktor resiko dan sebagainya, itu dia masuk dalam kategori riset yang dia sifatnya tidak memberikan intervensi kepada responden gitu. Jadi antara nomor 1 sama 2 ini kurang lebih sama. Sementara itu yang nomor 3, korelasi ini dia bagian dari deskriptif, tapi dia sedikit beda level. Kenapa? Karena dia menghubungkan, ya, mengkorelasikan antara dua variabel. Nanti hasilnya ada korelasi positif, korelasi negatif. Jadi ada beberapa tipe korelasi ya gitu. Dan korelasi biasanya dia lebih dari satu variabel dan dua variabel ya. Dan kadang ada 3 variabel, misalkan 3 di independen, 2 di dependen, atau mungkin 1 di independen, 3 di dependen, jadi macam-macam. Jadi tidak hanya 2 variabel, 1 variabel independen, 1 variabel dependen. Tapi kadang sebagian peneliti dia menambahkan variabelnya. Misalkan independen variabel dia ada 3 atau ada 4 kayak gitu ya. Nah, memilih 3 atau 4 ini tergantung dari hasil dari literatur review-nya atau kondisi yang ada di lapangan, di kondisi klinis seperti itu. Sebagian peneliti dia mengkorelasikan 2 variabel dengan 1 variabel dan sebagainya. Jadi melihat kondisi di klinis yang pertama, yang kedua melihat dari kondisi yang ada di evidence base sebelumnya, kayak gitu. Kira-kira seperti apakah perkembangan riset di variabel tersebut, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah kuasi eksperimen. Ini berbeda dengan yang eksperimen riset. Sama-sama eksperimen, tapi yang membedakan adalah bagaimana peneliti dia merandom assignment kepada partisipannya kayak gitu. Jadi ini yang kadang membingungkan bagi para peneliti, membedakan antara RCT dengan kuasi eksperimen Bapak Ibu semuanya. Kalau di kuasi eksperimen itu kadang ada kalimat random sampling ya gitu. Tapi tidak ada kalimat random assignment. Jadi ada perbedaan antara random sampling dengan random assignment. Random sampling sangat mungkin bisa digunakan untuk di semua tipe penelitian gitu. Kuasi bisa, korelasi pun juga bisa gitu, random sampling, karena peneliti nanti akan mengambil secara random populasi target ya gitu. Jadi misalkan saya ingin penelitian, saya ingin menggunakan responden pasien dengan diabetes tipe 2 di lansia begitu, saya sudah punya target populasinya. Kemudian saya menggunakan random sampling, saya ambil secara random aja di masing-masing, misalkan di dusun A saya ambil 10, dusun B saya ambil 3, dusun C saya ambil 4 ya gitu. Jadi itu namanya random sampling, pengambilannya secara random gitu. Ya, random seperti itu. Tapi kalau random assignment itu adalah random ketika kita ingin mengassign pasien, plotkan responden kita di satu di antara 2 grup seperti itu. Misalkan saya sudah dapat 20 atau mungkin 40 responden penelitian saya yang tadi yang saya ambil secara random sampling, kemudian saya ingin random assignment di 2 grup. Nah, itu yang jadi perbedaan antara kuasi dengan RCT atau yang namanya true experiment kayak gitu. Ya, jadi kalau bahasanya sekarang itu bahasa yang dulu-dulu itu kuasi dia disebut sebagai pre-eksperimen, tapi kalau yang RCT itu disebut sebagai true experiment. Itu istilah dulu yang mungkin sekarang sudah mulai bergeser penggunaannya. Ya, jadi kalau yang riset yang kuasi sekarang ya kuasi ya namanya kuasi eksperimen gitu. Tapi kalau yang eksperimen riset itu sudah masuk di RCT karena dia ada random assignment. Saya dapat 40 responden dengan random sampling, kemudian saya random lagi untuk saya tempatkan di antara 2 kelompok kayak gitu. Ya, saya menggunakan aplikasi atau mungkin saya dengan koin begitu ya. Kita random dengan koin atau mungkin yang lain sebagainya, sehingga nanti misalkan pasien 1 dia saya random assignment, dia ternyata masuk di kelompok intervensi. Pasien nomor 2 dia masuk di grup kontrol dan sebagainya sampai 40 orang kayak gitu. Ya, itu yang menjadi perbedaan antara RCT dengan
kuasi eksperimen, diantaranya cara random assignment kepada pasien atau respondennya. Ya, riset kuasi eksperimen dia kadang membagi pasien itu dia tidak dengan random, tapi sesuka hati dari penelitinya. Misalkan dia dapat 40 ya sudah langsung dibagi. Nomor 1 sampai 20 dia grup intervensi, sisanya adalah grup kontrol. Jadi seperti itu. Itu di kuasi eksperimen yang sering kita temukan seperti itu. Ya. Tapi ketika ada kuasi eksperimen, tapi kok dia ada random assignment, ya berarti dia bukan kuasi, tapi dia randomized atau RCT seperti itu ya. Nah, itu yang jadi poin perbedaan antara kuasi dengan true experiment atau RCT ya. Di antara perbedaannya itu dan sebagainya. Nah, ini contoh apa namanya? Contoh penelitiannya seperti ini survei Bapak Ibu semuanya, survei satisfaction of type 2 diabetes dan sebagainya ya. Dia survei, jadi hanya mengamati saja, kuesioner kemudian disurvei dan sebagainya. Kadang survei dia ada kuesionernya, di sini ada kuesionernya Bapak Ibu semuanya. Yang bagi kuesioner, kemudian nanti dia diamati seperti apa hasil wawancara dengan pasiennya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah descriptive study. Jadi dia si pasien atau si peneliti itu dia melihat apa namanya fenomena layanan diabetes di India. Jadi mereka hanya mengamati saja, mengkorelasikan dan sebagainya. Atau dia hanya mengamati saja gitu ya. Kadang ada kalimat deskriptif, cross-sectional dan sebagainya. Kalau cross-sectional itu dia adalah teknis pengambilan datanya secara satu kali per responden, namanya cross-sectional. Dan biasanya dia lebih pendek jangkauan waktunya Bapak Ibu semuanya. Karena kalau lebih lama namanya bukan cross-sectional, tapi dia namanya longitudinal studi atau desain gitu. Longitudinalnya dia pengambilan datanya dia lama, lebih dari sebulan, namanya longitudinal. Tapi kalau hanya sebulan itu dia tidak bisa disebut longitudinal study, tapi dia cross-sectional karena dia hanya mengambil data satu kali kesempatan di setiap responden. Jadi misalkan saya jadi sampel, saya hanya diberikan kuesioner 2, saya ngisi selesai, saya tidak berikan kesempatan untuk mengambil data lagi, atau dia hanya sekali atau 2 kali saja. Tapi ketika longitudinal, itu saya diamati selama lebih dari sebulan. Diamati, bulan ini saya ngisi, kemudian bulan depan saya ngisi lagi, bulan 3 saya ngisi lagi. Jadi selama berbulan-bulan saya diminta untuk mengisi data untuk keperluan penelitian. Ini dia namanya ada longitudinal study. Tapi kalau yang apa namanya cross-sectional itu dia hanya sekali ambil saja. Namanya cross-sectional. Jadi sekali ambil atau 2 kali itu sudah bisa, atau mungkin dalam waktu 1 bulan. Itu namanya cross-sectional. Ya. Kemudian yang ketiga, ini contoh dari riset korelasi. Jadi ini peneliti ingin melihat korelasi antara DM tipe 2 dengan faktor risiko penyakit kardiovaskular di populasi lansia. Kayak gitu. Kira-kira kayak gimana sih korelasinya? Jadi ini dia mengamati DM tipe 2 dengan kardiovaskular risk factor di populasi lansia. Ya. Ini contoh penelitian yang bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana kita melihat korelasi antara DM tipe 2 dengan kardiovaskular risk. Gitu. Meskipun riset ini secara teori sudah banyak dibuktikan, jadi di teori sudah banyak orang DM tipe 2 dia long term efeknya ada, dia bisa kena penyakit jantung atau penyakit stroke atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi secara teori seperti itu. Tapi mungkin di populasi tertentu itu barangkali jadi bukan menjadi faktor resiko gitu. Jadi misalkan di negara ini ternyata DM tipe 2 dia tidak ada korelasi dengan penyakit kardiovaskular. Tapi di negara satunya itu dia ada korelasi antara penyakit DM tipe 2 dengan kardiovaskular penyakit jantung. Jadi seperti itu. Kadang di beda-beda tempat dia berbeda hasilnya. Makanya kadang ada penelitian yang dia variabelnya sama tapi dia cuma beda tempat saja. Misalkan Indonesia dengan dicek riset di luar negeri kemudian dipakai di Indonesia dengan variabel yang sama tapi ternyata hasilnya berbeda di Indonesia. Di luar negeri ada korelasi, ada pengaruh signifikan, tapi ketika dibuat di Indonesia itu dia kadang tidak ada korelasi, tidak ada pengaruh karena tadi beda negara atau beda tempat itu beda kondisi ya gitu Pak Ibu. Jadi kadang faktor makanan, faktor budaya dan sebagainya kadang pengaruhi di kondisi penyakit gitu. Makanya terkadang
kalau kita membaca penelitian, ya, misalkan faktor risiko atau mungkin penyebab dari penyakit X itu kadang di beberapa tempat dia beda-beda. Di Indonesia penyakit contoh hipertensi tanda gejala atau mungkin penyebab tertingginya adalah misalkan makanan dan sebagainya. Tapi di negara yang lainnya penyebab tertingginya adalah mungkin karena berat badan dan sebagainya. Barangkali berbeda-beda. Mungkin jenis jumlahnya sama, tapi rankingnya barangkali berbeda. Di negara A barangkali tertinggi mungkin karena aspek makanan yang tinggi sodium, tinggi garam. Tapi di negara lain barangkali faktor obesitas dan sebagainya yang tertinggi. Jadi makanya kadang ada banyak penelitian yang dia variabelnya sama, tapi dia hanya berbeda tempat saja. Gitu. Misalkan di negara Malaysia diuji cobakan di Indonesia, negara mana Thailand dicoba di Indonesia, atau mungkin sebaliknya. Problem di Indonesia diteskan di Thailand atau diteskan di Malaysia atau mungkin di negara Eropa. Kira-kira seperti apa sih kondisinya gitu. Nah, makanya kadang di dalam satu grup artikel publikasi atau mungkin riset itu kadang ada beberapa negara, karena kadang mereka ingin meng-cross-check hasil penelitian, kira-kira sama nggak sih korelasi antara variabel X dengan Y di negara ini atau negara itu, dibandingkan kira-kira sama nggak sih, apakah nanti hasilnya stabil atau hasilnya itu dia akan berbeda dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan kaget ketika membaca penelitian ini kok sama ya variabelnya. Tempatnya berbeda tapi variabelnya sama. Jadi alasannya itu karena mereka ingin cross-check ulang di tempat yang berbeda seperti itu. Nah, contoh mungkin sama-sama di Indonesia ya, sama-sama di Indonesia variabelnya sama tapi dia beda rumah sakit. Itu sering seperti itu kalau kita baca beberapa artikel ya, Bapak Ibu. Jadi dia sama, riset variabelnya ya sama. Misalkan dia sama-sama dua variabel, sama-sama dia memberikan pengaruh pada dependent variabel, tapi dia beda rumah sakit ya, karena dia ingin melihat kira-kira di rumah sakit X itu dia sama nggak sih hasilnya sama riset sebelumnya gitu. Cuman terkadang sebagian pembimbing milih buat ditambahkan variabel satu biar tidak sama persis ya, gitu. Jadi biar tidak terkesan sama maka ditambahkan variabel satu sehingga di rumah sakit sebelumnya hanya ada dua variabel, rumah sakit lainnya ada tiga variabel. Jadi untuk melihat fenomenanya apakah dia nanti konsisten nggak sih hasilnya gitu. Mungkin di rumah sakit X dia ada korelasi, ada pengaruh. Tapi di rumah sakit yang lain itu kadang tidak ada pengaruh, tidak ada korelasi, kok beda gitu. Nah, barangkali itu yang jadi tantangan bagi peneliti untuk menjawab kayak gitu. Kenapa kok beda? Sementara di tempat lain kok dia ada pengaruhnya, di sini kok tidak ada pengaruhnya. Nah, ini jadi Jadi materi untuk diskusi di bab pembahasan kayak gitu ya. Nah, jadi kadang peneliti itu melihat riset di rumah sakit lain. Oh, ini sudah diteliti nih ada dua variabel nih gitu kan. Saya coba pakai variabel yang sama tapi di tempat dia kerja. Ternyata tidak sama hasilnya. Jadi kadang seperti itu. Ya. Makanya nanti ketika Bapak Ibu semuanya mengambil variabel penelitian ini boleh melihat dari riset yang sudah dilakukan di tempat yang lain. Tempat lain dalam artian bisa negara lain, provinsi lain, atau mungkin rumah sakit lain itu boleh dilihat dulu seperti apa perkembangan evidence base-nya, kemudian kira-kira bisa kita modifikasi ya, bisa kita tambahkan variabelnya seperti itu ya. Beberapa pembimbing itu mereka memilih membolehkan untuk sama-sama hanya menggunakan dua variabel yang sama dengan riset sebelumnya. Misalkan riset di rumah sakit X itu pakai dua variabel, kemudian akan dirisetkan lagi di rumah sakit yang berbeda. Itu kadang pembimbing membolehkan dengan variabel yang sama tapi tempatnya berbeda, kadang seperti itu. Tapi kadang ada yang tidak membolehkan. Kamu harus menambahkan satu variabel atau yang berbeda, jangan dibuat sama dengan yang di tempat yang lain seperti itu. Ya, makanya nanti ketika Bapak Ibu semuanya ingin mengambil topik atau variabel ya coba dilihat dulu ya perkembangan evidence di variabel tersebut kira-kira seperti apa dan nanti bisa dipetani ya dipilih kira-kira mana sih yang cocok untuk atau mungkin yang bisa diangkat di tesis Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi ini contoh saja korelasi antara tipe diabetes type 2 dengan cardiovascular disease risk factor in lansia, in elderly atau senior ya, bahasa kita senior gitu. Jadi istilah senior itu bukan berarti seorang yang tapi itu sinonim dari orang yang sudah tua itu namanya
senior. Jadi elderly, senior itu bahasa Inggris senior, tapi sekarang sudah mulai banyak digunakan di bahasa Indonesia. Jadi orang yang senior, orang yang lebih tua, orang yang dia masuk kategori lansia secara definisi. Tapi secara bahasa senior ya orang yang di atas kita, kadang setahun di atas kita, tapi kadang secara umur dia belum masuk di lansia. Gitu, guys. Jadi sekarang sudah mulai banyak menggunakan bahasa-bahasa yang jarang digunakan menjadi sering digunakan ya kayak gitu. Senior itu secara bahasa dia adalah ya secara istilah dia adalah lansia. Secara bahasa itu kadang orang yang ada di atas kita gitu. Kadang usianya sedikit sebulan itu bisa dikatakan senior, tapi dia belum masuk kadang belum masuk di lansia, masih muda tapi dikatakan senior. Anak SMP pun kadang bilang gitu ya. Senior saya anak kelas 3 SMP, tapi itu secara bahasa ya, tapi secara istilah anak SMP nggak ada yang tua, rata-rata masih remaja di bawah 20 tahun, kan belum bisa dikatakan lansia gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada kuasi eksperimen. Nah, tadi saya sampaikan di awal, ada riset kuasi tapi dia menggunakan random sampling. Tapi dia bukan randomized control trial, Bapak Ibu semuanya. Berbeda ya. Jadi tadi ada perbedaan antara random sampling, random assignment atau randomization, itu dia berbeda. Makanya jangan kaget kalau kita membaca riset yang dia judulnya adalah kuasi eksperimen, tapi di bab 3 kok dia bilang random sampling, ya memang seperti itu. Kuasi masih mungkin bisa menggunakan random sampling kayak gitu ya. Nah, nanti ketika dia sudah merandom sampling pasiennya, itu baru akan kelihatan dia itu kuasi benar atau RCT ya gitu. Kalau kuasi benar, dia tidak akan merandom assignment ke 2 grup atau 3 grup atau 4 grup seperti itu. Dia akan membagi langsung tanpa merandom. Misalkan dia dapat 60 orang ya. Kemudian nanti dia akan dibagi langsung. Nomor 130 kamu masuk di intervensi, 31 sampai 60 kamu masuk di kontrol. Itu langsung namanya kuasi. Tapi kalau yang random assignment, dia di random betul. Dipakai koin ya, koin yang gambar apa dia gambar 1 dia masuk intervensi, gambar 2 dia masuk yang kontrol. Nanti kemudian kita mainkan koin, kemudian nanti keluar apa, nomor 1 dia masuk apa, nomor 2 apa, dan sebagainya sampai dengan 60 nomor kayak gitu. Makanya di sini saya blok ini penjelasannya adalah ada perbedaan antara kuasi atau mungkin random sampling dengan kuasi eksperimen. Jadi bukan berarti riset kuasi yang dia menggunakan random sampling itu dia RCT, itu bukan seperti itu. Tapi ini memang pengambilan sampelnya sebelum dibagi di 2 grup itu memang di random gitu. Ya. Makanya dalam penelitian itu para peneliti mereka punya yang namanya sampling unit kayak gitu. Dia punya target populasi yang pertama, yang kedua dia punya sampling unit. Jadi dia punya stok sampel. Jadi misalkan populasinya dia ada 100. Kemudian dia sampling unitnya dia tidak 100, mungkin hanya 80 orang. Nah, 80 ini dia nanti akan digunakan untuk penelitian dengan cara random sampling kayak gitu. Misalkan diambil nomor 1, kemudian nomor 10, kemudian nomor 15, nomor 21, dan seperti random. Jadi sesuka hati dari penelitinya, dia randomnya mau gimana. Yang setelah dapat dari 100, kemudian 80, kemudian 40, nah ketika 40 ini, nanti baru di random assignment, kalau Bapak Ibu ingin mengambil risetnya RCT. Nanti pakai koin boleh, pakai aplikasi randomize boleh, nanti kan ketahuan kira-kira nanti nomor 1 dia masuk kemana, nomor 2 masuk kemana, nomor 3 masuk kemana, nanti akan ketahuan ketika kita merandom assignment ke 2 grup tadi, seperti itu. Ya. Ini yang ketiga yang kemarin saya coba di riset S3 saya kemarin, saya pakai yang RCT. Jadi saya pakai random sampling yang kedua, kemudian saya random untuk masuk di salah satu grup, misalkan grup yang intervensi, yang mana grup yang kontrol, yang mana, dan sebagainya, seperti itu. Ini edukasinya 3 bulan, tapi secara praktek itu bisa 6-7 bulan kemarin saya mencobanya. Ya. Karena sangat sulit sekali mengumpulkan satu grup orang ya di tempat yang berbeda untuk kita edukasi selama 3 bulan, itu bukan hal yang mudah. Makanya saya kadang nyicil ya, yang minggu ini grup ini, minggu kedua grup ini, dan sebagainya, sampai dengan selesai sampai 3 bulan edukasi baru kita analisa datanya gitu. Dan ketika Bapak Ibu semuanya risetnya intervensinya,
Nanti kan ada 2 grup Bapak Ibu, ada 2 grup, nanti boleh memilih memberikan intervensi pada grup yang pertama dulu, misalkan boleh memilih mendahulukan grup yang intervensi diselesaikan dulu berapa lama, misalkan 3 minggu ya, berarti 3 minggu di-clear-kan, diselesaikan dulu, seperti 3 minggu selesai, kemudian baru pindah ke kelompok yang kontrol, gitu. Ya. Kemudian 3 minggu ke belakang, jadi sama. Misalkan planningnya ada sama-sama 3 minggu penelitian pengambilan data, berarti nanti kelompok yang pertama 3 minggu selesai, diteruskan kelompok yang kedua 3 minggu, atau mungkin dibalik pengambilan datanya, kelompok kontrol dulu 2 minggu selesai, yang kedua intervensi 3 minggu selesai, dan sebagainya. Atau mungkin dibarengkan sama-sama jalan, itu boleh seperti itu. Nanti kadang di sebagian tempat itu dia digabungkan, jadi misalkan hari ini, hari Jumat jam 4:10, risetnya dia jalan sama-sama. Jadi edukasi di kelompok intervensi, edukasi di kelompok kontrol sama-sama jalan kayak gitu. Tapi kadang didahulukan salah satu. Misalkan hari ini jam 4 sore nanti grup intervensi dulu selesai. Kemudian nanti malam grup yang apa? Atau mungkin grup yang intervensi sekarang selesai, kemudian yang besok grup kontrol dan sebagainya. Atau mungkin di random. Jadi 3 bulan tidak mutlak harus 3 bulan dibarengkan jalan. Tapi dia boleh memilih salah satu, mana sih yang paling possible di tempat Bapak Ibu penelitian gitu. Karena kalau saklek dibarengkan nanti akan banyak problem di sana. Biasanya akan banyak masalah. Pertama dari manpower-nya kadang kurang atau tidak ada. Jadi apa namanya? Stressor risetnya juga akan semakin meningkat ketika dibarengkan. Makanya kadang dipilih salah satu. Ini intervensi dulu selesai, kemudian pindah ke kontrol dan sebagainya. Ya. Karena kalau gitu, ini kadang kita apa namanya? Kalau dibarengkan, yang pertama ada pertimbangan waktunya. Kalau memang waktunya masih sudah mepet gitu ya, dibarengkan, tapi Bapak Ibu harus menambah tim untuk penelitian ya. Mungkin tim untuk intervensi atau tim untuk kontrol itu ditambahkan orangnya. Jadi ini sama-sama jalan. Itu pun keduanya harus di briefing dulu, harus ada apa ya, persamaan persepsi begitu sama di tim pengambilan penelitian datanya gitu. Ada rapat, dikumpulkan pengenalan instrumen, kemudian bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membacanya, itu nanti disampaikan ya di tim riset kita gitu. Ya, makanya dalam penelitian itu jangan dikerjakan sendiri, kita harus punya tim. Sekalipun risetnya hanya riset yang menggunakan variabel yang simpel, kita harus punya tim ya gitu. Kenapa? Karena itu mempermudah pekerjaan kita yang pertama, yang kedua memperingan stresor kita. Ya, jadi ketika kita riset itu jangan riset sendirian, tapi harus dengan tim kayak gitu. Karena ketika kita sudah meningkat beban pikiran kita ya, karena sudah banyak stresornya begitu, biasanya nanti akan sedikit mandek risetnya. Tapi ketika dengan tim itu kita akan mudah sharing dengan teman-teman kita gitu ya. Dengan tim kita, kira-kira problemnya di mana sih, ada problem di sini, kemudian nanti ada yang memberikan solusi kira-kira apa dan sebagainya gitu ya. Makanya benar sekali kalau manusia itu makhluk sosial, dia memang tidak bisa hidup dengan sendirian nih ya. Sama dengan penelitian kayak gitu. Jadi peneliti tidak bisa riset sendirian. Dia butuh orang lain untuk membantu penelitian gitu. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya ketika sudah sudah ada plotting ini yang KIB berapa orang, yang anak berapa orang, nanti bisa saling support ya, saling support. Tapi kalau desain risetnya sama, itu nanti akan lebih mudah dalam mensupport kayak gitu. Jadi di antara kunci keberhasilan riset di Magis itu adalah kerja tim, gitu. Kerja tim. Ya, meskipun topiknya beda-beda, beda variabel, tapi ketika kita dikerjakan secara tim itu akan terasa lebih mudah gitu ya. Daripada kita kerjakan sendirian, kemudian nanti pusing sendiri, nanti kalau ada apa-apa, ada problem di lapangan, nanti ketika sendirian juga akan susah gitu ya. Jadi upayakan punya tim sendiri ya, dalam pengambilan data. Saya pun juga ketika riset S3 kemarin juga ada tim kayak gitu. Saya minta tolong sama alumni di tempat kami yang dia kerja di tempat care gitu, kita mintain tolong untuk edukasi dan sebagainya. Ya mereka mau. Tapi kita memberikan ini fee, ya, memberikan satu ya kompensasi ke mereka, diberikan kompensasi dan sebagainya. Yang yang pernah kita coba. Kemudian yang berikutnya adalah variabelnya. Kalau di riset kuantitatif ini mostly kebanyakan dia variabelnya ada dua, independen dan dependen.
Kalau di kualitatif ini ya jarak rata-rata hanya satu variabel atau beberapa variabel saja yang diamati gitu ya. Biasanya variabel independen variabel yang mempengaruhi variabel lain, tapi kalau dependen itu dia adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ini definisi simpelnya seperti itu. Jadi setiap riset itu dia wajib ada variabelnya. Sekalipun risetnya adalah review, itu dia harus ada apa namanya? Harus ada variabelnya yang diteliti ya oleh semuanya. Independen variabel yang mempengaruhi, kemudian dependen yang dipengaruhi dan sebagainya seperti itu ya. Tapi kalau di riset korelasi itu dia di sebagian referensi tidak ada independen variabel, tidak ada dependen variabel. Yang ada variabel 1 dan variabel 2 seperti itu di riset korelasi ya. Karena kalau kita lihat definisi dari independen variabel itu kan variabel yang mempengaruhi. Sementara riset korelasi itu dia tidak memberikan pengaruh ke variabel yang lain. Ya. Jadi kalau riset korelasi itu ya adanya variabel 1, variabel 2. Variabel 1, 2, 3, variabel 3, 4, 5. Atau mungkin yang sini seperti itu. Ya. Karena kalau risetnya korelasi, sementara dia ada independen variabel, itu sedikit agak melenceng jalannya. Ada berbeda definisinya. Ya. Karena independen ya dia variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sementara riset korelasi itu dia tidak memberikan pengaruh sama sekali. Dia hanya menghubungkan saja, menyambungkan, mengasosiasikan, memberikan satu garis lurus antara dua variabel gitu ya. Dependen pun juga sama. Jadi apa namanya? Ini variabel yang dipengaruhi, tapi di riset korelasi atau deskriptif itu rata-rata tidak ada dependen variabel. Artinya variabel 1 dan 2, variabel 1 ada korelasi dengan variabel 2 dan sebagainya. Ini ketika dilihat dari definisinya ya. Tapi secara praktek itu kadang sering terbolak-balik. Jadi riset korelasi tapi dia ada independen, ada dependen variabel. Padahal secara definisinya dependen ya yang pengaruhi, sementara korelasi ya nggak ada pengaruh sama sekali, gitu. Tidak memberikan pengaruh secara desain riset ya Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu sebenarnya risetnya di UASI atau RCT ya benar ya pakai independen dan dependen karena ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi seperti itu. Tapi kalau risetnya korelasi, deskriptif, survei ya secara konsep variabel ya tidak ada. Adanya ya variabel 1, 2 ada korelasi dengan variabel 3, variabel 2 ada korelasi dengan variabel 4 dan sebagainya. Jadi sesuai dengan korelasi yang ada seperti itu. Nah ini contoh tahapan di riset kuantitatif Bapak Ibu. Jadi ini riset dari teori, kemudian hipotesis, kemudian menyusun satu definisi operasional, ya, menyusun variabel. Nanti kalau ada eksperimen berarti dia eksperimen desain, kalau tidak ada berarti survei desain dan sebagainya. Data, ngumpulin data, analisa dan menyampaikan hasil. Ini yang disampaikan di referensi tahun 2015 atau tahun 2005. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi kita berawal dari teori dulu, kita belajar konsep dulu, konsep penyakit apa dan sebagainya, ABC dan sebagainya, konsep penyakit, kemudian nanti di apa namanya, dilihat kira-kira ini mau diapain sih penyakitnya, apakah diintervensi atau mungkin hanya dilihat simptom yang paling sering muncul apa dan sebagainya. Kemudian kita bikin hipotesis. Nanti ada hipotesis nol, hipotesis alternatif kayak gitu ya. Kemudian nanti sudah mulai berpikir kira-kira ini mau diapain sih, mau diintervensi atau enggak kayak gitu. Kalau intervensi berarti eksperimen. Eksperimen nanti mau di random nggak sih pasiennya, partisipannya, random assignment enggak kayak gitu. Random assignment kalau ada berarti dia masuk ke RCT, randomized control trial. Tapi kalau enggak ada, ya berarti masuk ke kuasi eksperimen gitu. Tapi kalau sebaliknya kalau enggak ada intervensi, dia hanya survei, observasi, berarti dia masuk observasi gitu. Nanti pemilihan apa namanya? Ada intervensi tidaknya itu tergantung dari riset sebelumnya kayak gitu, dan tergantung dari pembimbingnya siapa ya. Kalau pembimbingnya itu sering riset intervensi, kadang mahasiswa dikode intervensi padahal mahasiswa kadang tidak sedang intervensi ya gitu semuanya. Kadang seperti itu. Kadang mahasiswa dia lebih senang apa riset yang kualitatif, tapi pembimbingnya yang kuanti. Jadi kamu harus kuanti, tapi saya passionnya di kualitatif. Ini kadang jadi apa ya? Karena jadi pemikiran menjadi apa ya, beban pikiran mahasiswa seperti itu, sehingga mahasiswa itu adaptasi juga gitu. Makanya
di keperawatan itu tidak salah kalau memang kita diajarkan konsep adaptasi, di antaranya adaptasi mahasiswa dengan pembimbingnya, seperti itu. Ya, kalau kita belajar konsep adaptasi kan seperti itu, jadi kondisi yang seharusnya kita tuh tidak mau, jadi kudu harus mau seperti itu, karena pembimbingnya maunya ini ya, gitu ya. Tentu pembimbingnya itu seorang yang apa, yang sakot kemudian ya kamu harus intervensi, harus RCT, harus apa. Sementara mahasiswanya kadang, wah saya tuh ngerasa nggak sanggup seperti ini, kira-kira gimana ya? Itu kadang jadi apa ya, tantangan bagi mahasiswa gitu. Makanya kadang kita kalau bimbing mahasiswa itu ya sama-sama lunak ya, sama-sama lunak. Kira-kira gimana kondisinya, kira-kira kondisi klinisnya gimana. Jadi apa namanya, bukan kita nggak punya hak untuk memaksa orang untuk mengikuti kemauan kita kan gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi harus sama-sama melihat kondisi orang lain, kira-kira kamu kayak gimana sih ya sebaiknya. Ya. Tapi lagi-lagi, jadi memang sering seperti itu ya, yang saya amati kayak gitu. Yang mahasiswa PhD kadang dia lama selesainya karena tadi apa, passion pembimbing sama passion siswanya itu dia berbeda. Ya. Pembimbingnya dia pengennya riset yang kayak gini, tapi siswanya dia nggak setuju ya gitu. Tapi ketika dia nggak setuju, dia nggak ngomong, jadi memang diam, dipendem aja, nggak disampaikan pembimbingnya, tapi jadi kadang risetnya jadi semakin lama, sementara kadang beasiswa sudah mau habis dan sebagainya, itu jadi masalah. Gitu ya. Makanya di sini kesuksesan penelitian itu diantaranya adalah lancarnya komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing, gitu, terutama dalam memilih desain dan topik penelitian, itu yang sering jadi masalah. Kadang mahasiswa itu dia sudah dapat topik nih, ada topik yang menarik, dia sangat senang banget ya gitu. Tapi gitu saya pembimbing, disampaikan ini, pembimbing nggak suka, udah ganti topiknya. Tapi dia kadang pembimbing dia belum membaca secara utuh, dia belum baca detail ya gitu. Tapi baru baca variabelnya dia sudah, saya nggak tertarik. Kamu ganti aja topiknya, jadi seperti itu. Ya. Makanya ya tadi kadang mahasiswa harus belajar konsep adaptasi lagi. Adaptasi sehingga harus bagaimana diadaptasi sama lingkungan dengan pembimbing dan sebagainya. Itu yang apa namanya? Yang butuh Bapak Ibu sebenarnya dipersiapkan sejak dini, sejak sekarang dipersiapkan. Kira-kira seperti apa sih karakter pembimbingnya gitu. Jadi kita harus memahami apa pembimbing kayak gitu. Ya tadi kadang macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi tipe orang itu macam-macam. Ada tipe orang yang dia kalau sudah pengen ini ya harus wajib dituruti ya gitu. Kalau enggak nanti kamu nggak lulus atau nggak dapat nilai atau apa. Ya meskipun secara moral nggak pasti seperti itu, tapi ya kita kadang sebagai murid ya harus lebih memahami kondisi orang lain, terutama kondisi yang ada di apa pembimbing kita seperti itu. Tapi kalau dapat pembimbing yang lunak, kemudian yang santai, yang apa ya nggak begitu sakot, tapi dia tetap sesuai dengan etika risetnya ya tidak masalah. Kalau memang kita memilih riset yang kuanti atau eksperimen itu ya tidak masalah. Nanti kan bisa di apa namanya didiskusikan kira-kira nanti variabelnya seperti apa di lapangan, kira-kira apakah memang itu masih dibutuhkan intervensi atau sudah nggak perlu intervensi tapi butuh evaluasi dan sebagainya, kan menjadi apa ya pertimbangan sendiri ketika kita memilih desain gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan atau yang membuat lancar riset dan menghambat riset itu banyak. Jadi antaranya adalah komunikasi antara pembimbing dengan mahasiswa gitu. Jadi banyak mahasiswa yang dia cepat selesai risetnya karena komunikasinya dengan pembimbing dia lancar. Dia rutin membuat kontrak waktu dengan pembimbing dan dia punya komitmen, misalkan seminggu wajib konsul sekali, seminggu wajib konsul atau 2 minggu sekali konsul. Itu yang perlu dibangun sejak dini ketika Bapak Ibu semuanya ingin penelitian. Jadi misalkan sekarang sudah dapat pembimbing pertama yang tesis ya, nanti bisa kontrak waktu kira-kira mau konsulnya mau berapa kali gitu. Seminggu sekali, kalau kecepatan ya 2 minggu sekali, kalau kecepatan ya 3 minggu sekali, kalau kecepatan ya sebulan sekali, paling tidak sebulan sekali konsul lah. Jadi jangan sampai kurang dari itu, karena tadi Bapak Ibu tubuh kita tuh punya ritme sirkadian, kita punya internal clock kayak gitu. Kalau internal clock kita tuh seminggu 2 minggu sekali konsul, nanti kita tidak konsul tetap nanti kerasa ada yang kurang gitu ya. Tapi ketika kita sudah kita biasa konsul 2 minggu sekali misalkan, kemudian tiba-tiba kita tidak konsul selama 2 bulan, nanti mengembalikan clock yang settingan yang 2 minggu sekali itu butuh waktu yang cukup lumayan loh Bapak Ibu ya. Iya. Jadi orang yang terbiasa konsul 2 minggu sekali,
tiba-tiba dia mandek 2 bulan nggak konsul, bulan ketiga dia mau konsul di setting 2 minggu sekali, itu kadang wah ngerubah clock-nya itu bukan hal yang ringan karena dia sudah nggak konsul 2 bulan kayak gitu ya. Nah makanya ini saran saja, saran membuat komitmen dengan pembimbing ya. Kira-kira berapa kali konsul, kemudian topiknya apa, desainnya apa. Jadi itu kan sangat membantu sekali ya. Kalau kita ada komitmen dengan pembimbing nanti ya, kadang tipe pembimbing itu siapa sih yang butuh prinsipnya, siapa yang butuh. Nggak butuh ya nggak dihubungi bener itu, jadi didiemin aja. Kalau mahasiswanya aktif, dia nanti akan lebih aktif lagi ya. Beberapa karakter orang seperti itu. Makanya kadang kita diminta untuk lebih proaktif, di antara tujuan proaktif ya tadi kita bisa lebih cepat selesai magisternya dan sebagainya gitu ya. Kadang ada tipe pembimbing yang dia aktif, jadi dia menanyakan gimana sih progresnya dan sebagainya. Kadang ada mahasiswa yang dia sebaliknya. Dia kalau nggak di WA dulu dia nggak menghubungi dan sebagainya. Jadi macam-macam karakternya, sehingga kita harus belajar memahami karakter orang lain, terutama pembimbing kita, dan terjalin komunikasi yang bagus, terutama di pemahaman tentang topik dan juga desain riset kayak gitu. Jadi jangan sampai satu milih eksperimen, satu milih observasi, sehingga saling ngotot-ngototan itu juga tidak pas gitu ya. Yang permasalahan lain yang sering kita temukan di penelitian adalah dua pembimbing tapi dia beda keputusan gitu. Pembimbing satu dia milih eksperimen, pembimbing dua milih yang observasi, kadang sering seperti itu. Sehingga ya sebagai mahasiswa, saya pun juga pernah mengalami kayak gitu. Ya harus bisa mengkomunikasikan gitu ya, komunikasikan dengan pembimbing ini kira-kira seperti apa gitu. Ketemu bertiga kemudian diskusi kira-kira yang mana sih yang lebih pas dengan kondisi variabel seperti ini, kondisi problemku ini seperti ini, kira-kira pasnya yang mana sih, apakah intervensi atau mungkin yang lain. Saya ngajar dulu gitu ya, jadi kayak gitu. Jadi itu yang masalah yang sering muncul di sekolah ya, magister atau S3 itu seperti itu. Makanya apalagi di S3 kemarin saya juga ngalamin, saya kemarin pembimbingnya ada dua ya, satu dari Amerika, satu dari Thailand. Itu saya harus sering email gitu, harus aktif email karena tipe mereka itu dia kadang prinsipnya soko sing butuh, siapa yang butuh. Jadi karena saya butuh pengen cepat selesai, saya harus aktif kayak gitu. Ya saya pernah konsul seminggu sekali, tapi kata enggak, jangan seminggu. Itu terlalu cepat kalau seminggu sekali. Jadi saya melihat saya konsulnya 2 minggu sekali. Misalkan sekarang konsul, kemudian 2 minggu berikutnya saya konsul. Jadi sebulan saya bisa konsul 2 kali. Itu saya bangun komitmen sejak saya masuk pertama kali di Thailand. Nah, gitu. Saya concern itu dan saya pengen cepat selesai dan saya mau dibantu, saya bilang gitu terus terang dengan pembimbing. Saya tidak mau kuliah lama-lama di sini karena saya juga punya tanggung jawab besar di Indonesia, tempat kerja dan sebagainya. Dan dia, oh ya kalau kamu mau seperti itu kita akan bantu, tapi kamu harus serius gitu. Ya saya pengen serius, udah saya juga yang memang capek Ibu. Jadi memang capek sekali. Kadang jam tidur sehari kadang tidak sesuai dengan rekomendasi. Jadi kalau rekomendasi jam tidur dewasa itu kan 7 sampai 9 jam per hari. Tapi ketika kemarin saya kuliah itu ya nggak sampai 5 jam tidur per malam, itu sehari nggak ada. Ya, jadi kadang per hari ya, itu kadang tidurnya cuma 5 jam, 4 jam, 3 jam seperti itu. Ya. Nah, itu yang yang perlu kita bangun ketika semuanya penelitian. Jadi komitmen itu penting ya. Jadi nanti kalau sudah terjalin komunikasi dengan pembimbing, nanti ya akan lebih mudah ya untuk kita komunikasi. Kemudian ini ada variabel atau mungkin level of measurement. Ini yang kadang membingungkan kayak gitu. Jadi antara nominal, ordinal, interval sama rasio. Ini yang yang kadang membingungkan ya. Tapi di SPSS itu dia hanya ada tiga skala ya, nominal, ordinal, itu rasio dia digabungkan jadi scale gitu, jadi berbeda. Ya. Secara konsep dia mungkin beda tipis, tapi di statistik dia hanya disatukan jadi variable scale gitu. SCALE scale ya. Tapi di realnya dia ada dua variabel, tapi ketika dianalisa itu ya sama, enggak
nggak jauh beda ya antara rasio sama interval. Sama-sama skill tapi nggak masalah. Nominal dia apa namanya, misalkan warna rambut ya, gitu ya. Atau mungkin nama masakan, misalkan mie goreng, ada mie rebus, itu dia nominal ya. Ordinal itu adalah mie goreng pedas level 1, pedas level 2, level 3 itu adalah ordinal dan sebagainya. Jadi kita kadang butuh memahami sesuatu dengan dengan metode yang ada di sekitar kita, Pak. Jadi kalau nominal ya dia jenisnya sama atau mungkin jenis sama tapi memang beda saja. Ya, beda masakan yang berbeda itu nominal. Ordinal dia level berjenjang dan sebagainya. Interval dia beda lagi. Jadi ini yang apa namanya jadi patokan aku sebenarnya ya. Rasio ini dia ada nilai nol mutlaknya gitu ya. Kemudian kalau apa interval dia biasanya diukur dari jarak, biasanya ada jaraknya dan sebagainya. Ini yang apa yang jadi patokan. Ini tidak perlu Bapak pusingkan seperti ini. Ini hal yang apa nggak begitu susah kalau ini kita karena hanya 4 atau 3 skala. Nanti ketika sudah menunggu variabelnya nanti ya ini bukan yang perlu dikhawatirkan kalau yang model skala, tapi yang perlu kita perhatikan adalah topik risetnya apa, yang kedua desainnya apa, itu yang terpenting. Gitu. Ketika kita sudah memegang 2 poin ini, insya Allah kita akan mudah risetnya. Kita dapat topik, ya kemudian yang kedua kita dapat apa desain yang cocok untuk topik yang kita pilih, itu sudah apa ya mengurangi beban pikiran kita cukup banyak ketika kita sudah dapat 2 topik itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada instrumen, Bapak Ibu. Jadi ini ada perbedaan instrumen ya di riset kuantitatif. Jadi di riset itu ada 2 instrumen ya, ada 2 instrumen. Instrumen untuk pengambilan data dan instrumen untuk intervensi ya. Kalau risetnya hanyalah korelasi, berarti dia tidak butuh instrumen untuk intervensi karena dia bukan atau dia tidak memberikan pengaruh pada variabel yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya mengambil riset intervensi, nanti akan butuh variabel pengambilan instrumen pengambilan data dan instrumen untuk intervensi. Nah, instrumen untuk pengambilan data misalkan kuis data demografi, kuesioner, kemudian panduan wawancara itu bagian dari pengambilan data gitu. Ya, atau mungkin kalau yang kedua, yang intervensi, dia bisa modul edukasi, misalnya dia harus diberikan apa, berapa lama dosisnya, kemudian dia berapa lama edukasinya dan sebagainya gitu. Kemudian ada leaflet, ada booklet, ada terapi, kemudian ada obat-obatan, dia masuk dalam instrumen untuk intervensi ya. Jadi ada 2 tipe instrumen secara garis besar. Untuk pengambilan data saja, artinya ini riset-riset yang dia sifatnya hanya observasi, survei, kemudian korelasi, deskriptif, itu dia ya, pengambilan data saja karena dia tidak memberikan satu pengaruh ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil risetnya intervensi, berarti nanti ya ada instrumen yang pengambilan data sama instrumen untuk intervensi. Ya, itu contohnya. Kemudian instrumen itu ada beberapa ciri instrumen yang baik. Jadi yang pertama adalah valid ya, yang kedua reliable, ketiga adalah apa namanya tepat guna atau bisa digunakan sesuai dengan kondisinya seperti itu. Yang pertama adalah valid, jadi dia cocok untuk mengukur variabel kita kayak gitu. Mengukur tekanan darah ya dengan tensimeter, mengukur suhu ya dengan termometer, itu namanya valid kayak gitu. Ya, jadi dia bisa mengukur dengan baik dan apa namanya di variabel yang kita teliti gitu, dan sesuai dengan riset objektif kita gitu ya. Ya, kalau riset objektif kita mengetahui tekanan darah ya berarti kita pakai apa? Pakai tensi, pakai sphygmomanometer dan sebagainya. Memilih yang digital atau mungkin yang raksa atau mungkin yang mana itu kan masing-masing ada plus minusnya sendiri ya. Kira-kira mana sih yang paling valid, mana sih yang paling mudah tidak valid, yang mana dan sebagainya seperti itu. Artinya ini ketepatan satu atau kecermatan instrumen untuk mengukur satu variabel valid ya, jadi sesuai dengan tujuan riset kita kayak gitu. Yang kedua adalah reliable. Jadi ketika mudahnya ya, definisi mudahnya adalah dikatakan reliable ketika kita ngukur berkali-kali dia hasilnya konsisten dan sama, itu namanya reliable kayak gitu. Ya. Beberapa kalau kita risetnya menggunakan alat tensimeter tapi menggunakan baterai,
itu ketika baterainya habis, itu dia sudah tidak reliable karena dia sudah akan ngaco, eee, sudah beda hasilnya kayak gitu, ya. Makanya kalau kita riset menggunakan apa namanya, tensi coba diganti baterai yang baru, dan baru digunakan untuk pengambilan data, kayak gitu. Karena kalau baru ya dia akan lebih konsisten menghasilkan kayak gitu. Meskipun kadang dalam kondisi tertentu dia beda pengukuran, kadang ketika pasien duduk sama semipolar kadang dia berbeda hasil ukuran tensinya, kadang beda 10, beda 20 dan sebagainya. Tapi kadang bedanya tidak terlalu jauh ketika pasien memang dia tidak ada penyulit, tidak ada kondisi yang membuat dia hipertensi ya. Jadi reliable yang pertama adalah valid, yang kedua reliable ya. Jadi ketika kita gunakan berulang-ulang itu dia hasilnya kurang lebih sama dan konsisten hasilnya. Yang ketiga adalah tepat guna atau practicality atau usability. Ini nama lain tapi maknanya kurang lebih sama. Jadi maksudnya adalah ketika kita menggunakan memilih instrumen penelitian, itu gunakanlah yang mudah untuk kita interpretasikan dan bagi peneliti dan bagi responden kita. Kalau kita membuat instrumen penelitian menggunakan kuesioner ya kita sesuaikan kalimat yang kita gunakan sesuai dengan kemampuan responden kita, tidak melihat kemampuan kita gitu ya. Misalkan respondennya adalah anak SMA ya kita tidak menggunakan bahasa yang digunakan oleh anak kuliah level akhir atau anak magister atau anak PhD, itu berbeda karena berbeda jenjang pendidikan, terkadang berbeda pemahamannya sehingga kita butuh memilih kalimat-kalimat yang itu bisa mudah dipahami oleh responden kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya kadang kita perlu melihat seberapa banyak pertanyaan yang akan kita gunakan untuk responden kita. Kalau riset kita menggunakan kuesioner ya. Kadang kalau kita menggunakan kuesioner sementara terlalu banyak pertanyaan yang disampaikan di kuesioner, sementara responden kita itu orang yang sibuk, itu kadang malah akan lebih cenderung menghasilkan data yang kurang valid. Kenapa? Kadang kalau orang sibuk dia ngisinya juga enggak begitu ini ya. Jadi kadang enggak baca, tinggal dicentang-centang dan sebagainya. Dan nanti berpengaruh di hasil pengukuran gitu. Jadi kita perlu melihat respondennya dia mungkin level pendidikannya, yang kedua seperti apa kesibukannya, itu yang terpenting. Kalau responden kita adalah para perawat yang ada di rumah sakit, sementara kita menggunakan instrumen, ya kita paling tidak membuat satu instrumen yang simple ya, yang mudah yang pertama, yang kedua efisien secara waktu, jadi lebih cepat diisi ya, tanpa membutuhkan waktu yang lama. Ya, contohnya adalah kita menggunakan pilihan hanya 2 ya dan tidak, itu boleh seperti itu. Ya. Atau mungkin menggunakan 4 pilihan, misalkan sangat mudah, dan sebagainya, atau sangat setuju atau apa dan sebagainya. Jadi boleh dimodifikasi untuk pilihannya. Tapi kita melihat dari responden kita, kira-kira dia orang sibuk nggak sih, atau mungkin yang lain. Sehingga kalau kita memilih responden, kita sudah pertimbangkan kalimat yang kita gunakan, nanti akan mudah menyusun instrumen dan lebih cepat dalam pengambilan datanya. Seperti itu. Kemudian kalau kita penelitian sementara ini menggunakan guideline yang ada di rumah sakit atau SOP yang ada di rumah sakit, itu kita belum mereview ulang. Kalau memang kita ingin riset di sebuah rumah sakit, kemudian di sana sudah ada SOP ya, SOP misalkan dressing atau mungkin SOP penkes apa, itu sudah ada SOP-nya, dan kita ingin menggunakan SOP itu, yang pertama kita lakukan adalah kita mereview ulang SOP-nya. Ini kira-kira kapan sih disahkan oleh pimpinan, tanggal berapa, apakah yang kedua adalah melihat komponennya. Ini update enggak sih komponennya? Apakah ada bagian yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak update lagi dan sebagainya ya. Dan yang ketiga, ini tidak perlu dicek dengan uji validitas statistik karena dia sudah bentuk SOP ya gitu. Tapi kadang perlu dicek validitas ke expert yang mungkin yang membuat SOP itu. Misalkan dokter spesialis apa atau mungkin perawat spesialis apa, itu bisa kita tanyakan terkait SOP yang digunakan di sebuah rumah sakit, apakah ini masih bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Ini ketika kita riset di rumah sakit dan menggunakan guideline yang ada di rumah sakit. Jadi kita mereview ulang
SOP-nya atau panduan tata laksananya, kemudian kita cek parameternya, atau ini kapan sih disahkan, apakah 2 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu, itu kita cek dari tanggal pengesahannya kapan, kemudian kita cek parameternya, ya. Dan yang ketiga adalah kita, kalau memang kita ada yang kurang paham tentang beberapa parameter, kita bisa tanya ke expert yang ada di rumah sakit yang ikut menyusun itu. Ya, nanti kita tahu kira-kira ini SOP-nya kira-kira butuh diupdate nggak sih, atau butuh ditambahkan nggak sih, atau masih bisa digunakan nggak sih, jadi seperti itu. Ini ketika riset kita di rumah sakit dan menggunakan SOP atau mungkin guideline yang ada di rumah sakit. Yang berikutnya, kapan kita menyusun instrumen penelitian kuantitatif? Kapan kita menyusun? Ada 3 kondisi. Yang pertama, ketika belum ada sama sekali instrumen yang menjelaskan itu. Jadi nggak ada sama sekali. Kita browsing di Google, kita browsing di database A, B, C, itu udah ada, belum ada sama sekali. Ya, ini kita menyusun instrumen, ya, menyusun instrumen. Yang kedua adalah sudah ada instrumen tapi parameternya belum lengkap, gitu. Misalkan instrumen mengukur penyakit X misalkan, ya sudah ada instrumennya gitu. Tapi kita baca, oh ini masih ada yang kurang poin apa gitu. Nah, kita bisa menambahkan itu karena yang kurang tadi itu yang kita butuhkan di penelitian kita, ya, sehingga kita butuh menambahkan itu tadi. Kita tambahkan, kemudian kita bisa ujikan ke expert. Kita minta pendapat pakar yang memang di bidang penyakit yang kita ingin teliti, seperti itu. Jadi sudah ada riset, sudah ada instrumennya, tapi parameternya itu belum lengkap, ya. Entah kurang lengkapnya hanya 1 atau 2 atau 3, tapi kita mikir, oh ini ada yang nggak lengkap, ya. Jadi apa namanya, kita menambahkan, ya, menambahkan parameter. Nah, menambahkannya adalah kita dengan mencari jurnal yang berkaitan erat dengan instrumen yang akan kita gunakan, ya, atau teori atau konsep yang itu masih relevan kita gunakan, gitu. Kita tambahkan, kemudian kita sampaikan ke expert, minta pendapat expert dan sebagainya. Kalau memang sudah oke, valid, ya baru bisa kita gunakan di penelitian. Yang ketiga adalah sudah ada tapi sudah jarang digunakan di literatur, atau sudah sangat tua dan sudah out of date, ya, sudah terlalu lama tidak digunakan, ya. Kita browsing instrumen, ada, kita temukan itu, tapi tahunnya 1930 sekian, gitu. Nah, ini kan sudah terlalu lama, ya. Dan kita cek parameternya, oh ini kok berbeda sama sekarang. Nah, ini kita menyusun instrumen sendiri, gitu, ya. Jadi ada tiga kondisi di mana kita menyusun instrumen, ya. Maksudnya ini menyusun dari awal, ya, karena kan tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah melengkapi. Yang ketiga adalah bisa dari awal karena sudah tidak update lagi di semua parameternya, seperti itu. Kemudian ini tahapan menyusun instrumen ada 7 kurang lebih tahapannya. Yang pertama kita menentukan konsepnya seperti apa instrumennya, target audiennya seperti apa, tujuannya apa. Ini yang terpenting, Bapak Ibu semuanya. Target audiennya dia lansia, berarti ada parameter yang berbeda antara lansia dengan dewasa atau lansia dengan anak, itu berbeda. Dan kita bisa menentukan itu, ya. Ini menyusun, jadi kita membuat dari awal karena belum ada. Tapi ketika sudah ada dan parameternya tidak ada, ya kita menambahkan lagi. Kalau menambahkan tidak sesulit membuat baru. Membuat baru itu kadang butuh, atau mungkin bukan kadang sih, menjadi sebuah kewajiban untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Entah dengan SPSS atau mungkin dengan uji pakar, itu jadi hal yang bisa dikatakan wajib untuk dilakukan. Nah, gitu. Ini menyusun ketika benar-benar tidak ada instrumen sama sekali. Belum pernah ada instrumen yang mengukur itu. Nah, tahapannya seperti itu. Jadi konsepnya seperti apa, target audiennya siapa, tujuannya apa. Yang kedua, kita browsing, ya, browsing artikel yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin, ada evidence based practice. Ini kita bisa melihat mana sih evidence yang cocok untuk tujuan riset ini atau untuk apa, itu kita tentukan dengan evidence based practice, gitu. Yang ketiga adalah tulis item instrumen sesuai dengan hasil reviewnya. Jadi misalkan kita ingin mengkaji instrumen tentang asma atau apa, ya kita menuliskan itemnya apa aja dikaji, apakah item respirasi rate-nya atau SpO2-nya atau apa yang belum pernah ada di sana. Kita tulis itemnya. Kalau sudah, kita tuliskan cara penggunaan instrumennya, bagaimana cara mengukurnya, seperti itu. Apakah dengan ranking, ya, dengan ordinal misalkan,
berat, ringan, sedang, atau mungkin apa seperti itu ditambahkan. Kalau sudah disusun seperti itu, kemudian kita baru teskan. Kita tes instrumen kita ke pasien. Kira-kira ada yang kurang nggak sih? Gitu. Kemudian kita uji validitaskan kayak gitu, reliabilitas ke SPSS atau mungkin ke expert ya. Kemudian kita revisi kalau emang ada yang belum valid, belum reliable, kita bisa revisi, kita bisa modifikasi, kita tes lagi. Dan tesnya tidak harus ke expert lagi, ke SPSS, tapi boleh ke expert dan minta pendapat dan sebagainya. Sudah valid berarti baru kita gunakan untuk penelitian. Ini tahapan menyusun baru seperti itu. Tapi kalau yang modifikasi atau menambahkan ya sudah ada tapi ada parameter yang belum ada, ini tidak sesulit ketika menyusun instrumen baru yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Ini saya pernah mencoba membuat instrumen dan tahapannya seperti ini. Ada 7 tahapan kurang lebih yang saya lakukan kayak gitu. Saya kemarin menyusun instrumen untuk mendeteksi TURP sindrom pada pasien operasi prostat BPH gitu, Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau tidak salah itu code standarnya pakai TURP TURP gitu ya, TURP gitu untuk code standar BPH. Kalau saya nggak salah. Kemudian di sana di antara komplikasi operasi itu adalah TURP sindrom. Nah itu belum pernah ada instrumen yang mengkaji itu di nursing, di keperawatan belum pernah ada, sehingga saya membuat instrumen dari nol, dari awal. Saya perhatikan, saya amati dari gejala yang muncul pada pasien dengan TURP sindrom, kemudian saya buat ranking, saya buat instrumennya. Dan nanti akan saya tunjukkan instrumennya seperti apa. Karena sudah publish di jurnal dan di Inggris tahun 2018 kemarin sudah publish dan sudah bisa digunakan untuk mengkaji TURP sindrom. Nah, ini perbedaan yang cukup vital pada riset kuantitatif dan riset kualitatif. Ini secara umum perbedaan di datanya, ya datanya kalau yang kualitatif dia narasi data ya, verbatim dan sebagainya. Kemudian yang kuanti dia datanya angka gitu. Kemudian kalau kualitatif biasanya dia melihat korelasi, tapi korelasinya tidak diamati dari SPSS, tapi dari narasi yang disampaikan oleh responden kita. Kalau yang kuantitatif dia lebih mengarah ke sebab akibat, kemudian korelasi ya, dua variabel dan sebagainya yang diamati dengan SPSS dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang membedakan antara kuali dengan kuanti, deduktif sama induktif. Jadi khusus ke umum ke khusus dan sebagainya. Jadi ini yang diamati yang ada di riset kuantitatif. Ini induktif dan deduktif ya, semuanya kalau induktif dia dari observasi kemudian membuat teori, ini yang kualitatif ya, yang kualitatif. Tapi yang deduktif itu adalah yang kuantitatif. Dia dari teori, hipotesis, kemudian dia ke observasi dan atau intervensi dan konfirmasi hasil kayak gitu. Perbedaan intinya di situ. Tapi kalau yang kualitatif biasanya dia lebih spesifik ya, spesifik kayak gitu. Dari observasi, diamati, wawancara, kemudian dia bikin hipotesis, kadang dia menyimpulkan tentang membuat temanya tentang apa dan sebagainya. Tapi kalau yang deduktif atau yang kuanti itu dari teori ya, kemudian membuat hipotesis, nanti kemudian ada nyusun desain riset, observasi atau intervensi, kemudian nanti konfirmasi atau penyampaian hasil riset ke populasi target Bapak Ibu semuanya. Kemudian aspek lain di riset kuanti adalah statistik. Itu aspek yang cukup vital di kuantitatif. Jadi ini yang membedakan antara kuanti dengan kuali ya. Ini yang basic statistik di tes ya, membandingkan dua grup kayak gitu ya. Kemudian ANOVA ya, membandingkan antara 2 atau 3 grup ya. Kemudian korelasi, mengkorelasikan dua variabel, kemudian regresi, melihat prediksi dan sebagainya. Jadi ini tidak digunakan di riset kualitatif, tapi dia digunakan di riset yang kuantitatif. Jadi ada statistik, kita akan main statistik dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu nanti risetnya di kuantitatif, nanti akan lebih sering atau mungkin akan ya ketemu dengan statistik kayak gitu, angka, mengkorelasi SPSS, jadi seperti itu ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Saya izin share untuk instrumen yang pernah saya sampaikan, tadi. Sebentar.
Populasi. Baik, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ini instrumen yang pernah saya buat. Ya, ini semoga sudah kelihatan, nggih. Jadi saya membuat yang namanya TURP Nursing Assessment of TURP Syndrome. Jadi dulu tahun 2013-14 itu kita browsing dan sebagainya belum pernah menemukan instrumen untuk mengkaji sindrom ini, TURP syndrome, ya. Belum pernah kita temukan instrumen untuk mengkaji ini. Oke, saya kemarin risetnya di PKU Muhammadiyah Jogja yang ada di dekat Malioboro itu, di sana, dan juga PKU Muhammadiyah Gamping. Ketika waktu masih baru pengembangan di sana, belum banyak perawat di sana. Dan ini saya pakai 2 rumah sakit, tapi masih sama-sama di Jogja. Dan saya di sana, kemudian saya membandingkan antara hasil review literatur dengan kondisi di lapangan. Ternyata memang belum ada. Jadi pengkajian perawatan untuk mengkaji pasien dengan TURP itu memang belum ada. Saya tanya di Bangsal sana tahun 2013 pun masih belum ada, Pak. Masih belum. Kita makanya masih ya checklist manual. Jadi ya gejalanya apa, kemudian ya di treatment sesuai dengan simptomatik ya, gejalanya apa, diberikan apa dan sebagainya gitu. Kemudian di database pun juga masih belum nemu instrumen untuk mengukur itu. Jadi saya juga membuat ini tesis saya dulu di S2. Jadi saya membuat instrumen. Nah, instrumen ini rata-rata dia desainnya adalah survei atau mungkin deskriptif saja, tidak ada intervensi sama sekali. Ya, tahun 2018. Ini saya pakai mix method, jadi menggunakan 2 metode. Jadi mix method tidak selalu intervensi dengan wawancara, tapi bisa juga untuk pengembangan instrumen. Nah, saya mix method kemudian pakai pendekatan ini action research, Bapak Ibu. Jadi pakai siklus seperti ini, siklus pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, ini yang saya gunakan kemarin. Kemudian ini instrumen yang saya amati, disorientasi, ada sakit kepala, kemudian perubahan kesadaran, gangguan visual, kemudian nausea, vomiting, mual muntah, hipertensi dan sebagainya. Ini yang kita amati. Nah, saya dapat dari mana? Data ini saya dapat dari wawancara, Bapak Ibu. Wawancara dengan dengan responden para perawat yang pernah merawat pasien dengan suspek TURP syndrome. Ya, jadi saya membuat satu pertanyaan, ya kemudian saya wawancara ya dengan metode ini. Jadi siklus ini itu adalah wawancara, Bapak Ibu, wawancara. Inisial dan sebagainya, dia wawancara semua. Dan di sini saya tidak melibatkan, saya tidak menggunakan SPSS di sini. Karena ini murni wawancara. Jadi saya risetnya adalah kuali dulu. Jadi saya wawancara dulu. Setelah selesai wawancara, saya rekap hasilnya. Kemudian saya bikin kuesioner, kemudian saya baru ke kuantitatif kayak gitu. Jadi mix method tidak selalu jalan bareng, tapi kadang kita butuh memilih mana sih yang paling possible. Nah, di tempat saya kemarin yang paling possible adalah kuali dulu, kemudian baru kuanti. Kadang ada yang kuanti dulu, kemudian kuali. Kadang ada yang dia jalan bareng-bareng. Nah, itu tergantung dari kondisi klinis yang ada di tempat kita penelitian. Kadang beda-beda untuk kondisi pemilihan mana sih yang harus didahulukan. Gitu. Nah, seperti itu. Wawancara, kemudian setelah itu saya dapat ini beberapa tanda gejala yang muncul. Setelah saya dapat, saya bikin list, saya bikin kuesioner, kemudian saya uji cobakan validitas dan ada yang valid, ada yang tidak valid dan sebagainya seperti itu. Nah, bentuk instrumennya seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, nama pasien, kemudian alamat, kemudian umur ya, kemudian berat prostatnya berapa, kemudian data pengkajian. Nah, ini yang saya tuliskan di sini. Disorientasi nanti ada ini pakai ya ordinal ya atau intervalator rasio. Dia berjenjang begitu. Ada disorientasi, kemudian tempat, waktu dan orang dan sebagainya. Sakit kepala ini ada berat, ringan, sedang dan sebagainya. Perubahan kesadaran ya, ada koma, ada somnolen macam-macam dan sebagainya.
Nah, ini pengajian neurologi, pengajian sarafnya seperti ini. Kemudian pengkajian kardiovaskulernya, ini saya mengukur tekanan darah, respirasi, kemudian nadi, CRT ya, kemudian ronfi. Gitu. Pengajian renal ini ada natriemia, potasium, hemoglobin, urea kreatinin, dan ekstremitas atau edema di kaki. Nah, ini kategorinya. Jadi seorang yang dia skornya tertentu, maka dia masuk zero, atau dia ringan, atau moderat, atau berat, kayak gitu. Nah, ketika saya bikin ini, saya membuat kategori ini, saya harus membuat rekomendasi ini, intervensinya apa aja. Ya, jadi ini sudah disampaikan, saya sampaikan di artikel ini. Jadi kalau pasiennya itu dia berat, itu dia terapinya apa, kalau ringan itu dia apa. Jadi saya sampaikan di sini. Jadi misalkan ini ya, saya terjemahkan secara singkat saja. Untuk pasien gejala ringan dan sedang, dia perawat harus mengevaluasi fungsi renal, fungsi metabolik, kemudian macam-macam. Ini kalau pasiennya dia mengalami anemia akut, dia harus memberikan advice untuk transfusi darah sedini mungkin, kemudian perawat harus mengobservasi fungsi kardiovaskuler dan sebagainya. Ini ketika ringan dan sedang. Kalau berat ya seperti ini. Ini untuk kategori yang berat, ini ada advice di sini. Kira-kira perawatnya harus ngapain-ngapain, itu sudah ada semua. Nah, ketika kita membuat instrumen, kemudian kita membuat kategori, ini ya akan lebih cocok ketika kita membuat rekomendasi treatment ya. Nursing treatment, nursing intervention yang cocok untuk masing-masing kategori itu kira-kira kayak gimana. Jadi misalkan ringan itu apa, berat apa, seperti itu. Dan ini karena memang belum ada sama sekali, kemudian saya kemarin kepikiran saya berikan nama gitu. Saya kirimkan email. Nah, saya kirimkan email ke editor jurnal, kemudian saya berikan nama dengan namanya sendiri. Nama saya sendiri. Jadi namanya adalah Adi Subrata Dilarpi Syndrome Scale. Ini yang saya namai karena memang belum ada sama sekali. Nggak tahu sekarang ya. Kalau ada instrumen lain yang sama, barangkali namanya berbeda seperti itu. Karena ini dulu pas tahun 2000, saya ambil datanya 2014, 2013 ya. Kemudian publish-nya tahun 2018, berarti sudah 4 tahunan. Itu masih belum ada instrumen yang mengkaji ini ya. Saya ambil data 2013, kemudian publish-nya 2018. Itu saya publish-nya ketika saya S3, Bu. Jadi ini saya selesai tesis, kemudian wisuda yang tahun 2014 selesai. Tapi belum publish di jurnal internasional. Kemudian saya sekolah tahun 2016 masuk, kemudian 2017 saya menyusun manuskripnya, 18 itu publish. Jadi data ini sempat mengendap lama di perpustakaan atau mungkin di database itu, di arsip itu, dan belum publish internasional. Kemudian saya berpikir ini kayaknya menarik ya. Kemudian saya susun manuskrip, kemudian submit ke jurnal, dan ya publikasi, dan sampai yang seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian saya berikan nama dengan nama saya sendiri karena belum ada. Ketika sudah ada pun kita berikan nama itu masih butuh sudah ada instrumen, kemudian dia belum ada namanya, ya kita boleh memberikan nama kita sendiri seperti itu ya. Dan nanti Bapak Ibu semuanya kalau memang berminat membuat instrumen tertentu, penyakit tertentu, kemudian sama sekali belum nemu kira-kira namanya apa sih gitu ya, udah kasih nama Bapak Ibu sendiri aja, enggak apa-apa. Ya, boleh. Itu tentunya dengan izin dari editornya, kira-kira editor jurnalnya, kira-kira boleh enggak sih kalau diberikan nama dengan nama Bapak Ibu sendiri. Karena saya sudah mencoba dan editornya bilangnya enggak masalah, boleh-boleh saja gitu. Jadi ini di bagian kesimpulan saya berikan nama ini. Nah, kayak gitu ya. Karena memang belum ada. Kalau sudah ada ya saya tidak berani ngasih nama saya sendiri, ya, tidak boleh ya. Saya berikan nama sendiri, kemudian publish dan sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 5. Nggak terasa ya. Diskusinya sudah cukup hampir 2 jam ya. Barangkali Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan, ini yang dapat kami sampaikan. Intinya kalau riset kuantitatif itu ya seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kita akan bermain dengan angka, statistik, instrumen, kemudian analisa data, kemudian
ya macam-macam ya, tadi sudah kita sampaikan ya, menyusun instrumen, kemudian variabel dan sebagainya, itu kurang lebih seperti itu untuk riset yang kuantitatif. Kita milih desain mau yang eksperimen atau yang bukan eksperimen, atau riset-riset yang observasi atau regresi dan sebagainya, itu nanti tergantung dari pembimbing Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kadang mahasiswa ya cuma ngikutin aja ya gitu, tapi beberapa pembimbing dia apa namanya meminta untuk desain ini, ya kadang siswanya ya harus bilang iya, tapi kalau siswanya ingin membantah sedikit ya membantahnya dengan ilmiah ya, dengan evidence based, dengan artikel lah, seperti itu ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Barangkali kok ada pertanyaan atau mungkin komentar, silahkan. Kita masih punya waktu. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Saya izin minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi yang hari ini kita diskusikan, riset kuantitatif. Ada pertanyaan? Monggo. Atau di kolom chat ini kalau saya, belum ada ya yang bertanya. Monggo Bapak Ibu, kira-kira konten-konten yang mau disampaikan. Kira-kira sudah ada bayangan nih seperti apa riset kuantitatif itu? Sudah tergambar ya kurang lebih bentuknya apa, kemudian apa namanya konsepnya apa saja yang harus ada, itu semoga sudah ada gambaran ya terkait riset ini, dan nanti harapannya bisa mempermudah Bapak Ibu semuanya untuk penelitian tesis ya. Nanti bisa milih kira-kira yang mana yang mau diambil desainnya atau topiknya atau materinya, sehingga bisa lebih apa namanya mantap ya gitu. Karena sudah mantap, kemudian pembimbingnya setuju, nanti akan mudah untuk penelitiannya gitu. Jadi banyak sekali kunci inti yang di riset kuantitatif, dan diantaranya adalah komunikasi ya, komunikasi antara pembimbing dengan mahasiswanya yang jadi poin ya Bapak Ibu semuanya. Jadi diupayakan kontrak dengan pembimbing, kemudian menyampaikan topiknya ya, kalau memang sudah ACC ya untuk segera dicicil untuk apa namanya proses pembuatan proposal atau mungkin review dan sebagainya, sehingga akan lebih ringan bebannya ketika kita sudah menyicil proposal sejak semester awal seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan monggo. Tidak usah ragu-ragu, silakan. Ada pertanyaan barangkali? Ini ada yang chat di sini sebentar. Iya, ini ada Mbak Rosi ya, Mbak Rosi atau Mbak Rusi ya saya bacanya. Kalau sampel kuasi eksperimen minimal berapa Pak? Kalau kurang dari 40 boleh. Tergantung dari hitungan rumusnya Bu, karena rumus di kuanti itu ada rumusnya sendiri ya, ada rumusnya. Kemudian dan yang pertama rumusnya seperti apa pertama. Yang kedua adalah tergantung dari sampling yang digunakan. Kalau Ibu menggunakan total sampling, ya misalkan populasinya hanya 40 orang saja, kemudian Ibu ingin menggunakan total sampling, berarti boleh diambil semuanya, tidak masalah. Tapi ketika Ibu nanti, misalkan populasinya ada 100, tidak mungkin diambil semua, nanti Ibu menggunakan formula, menggunakan rumus untuk menghitung sampelnya. Kira-kira nanti berapa sih angka yang muncul ketika penghitungan sampel ya gitu. Misalkan keluar angka, misalkan masing-masing grup ada 21, berarti nanti 21 di setiap grup, dan nanti ada 42 sampel. Dan menghitung sampel itu ada beberapa pertimbangan. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya aja ya Bu, terkait permasalahan yang isus yang ada di clinical research, itu diantaranya adalah penghitungan sampel. Nanti kita akan sampaikan di perhitungan sampel. Tapi secara umum jawaban saya adalah tidak ada angka minimal. Kalau kuasi eksperimen dengan sampel hanya masing-masing grup 5 itu tidak masalah, karena nggak ada minimal. Cuman kalau menggunakan 10 sampel semua dibagi 2 grup, itu pembimbing saya yakin tidak bakal mau gitu. Ya, tidak bakal mau karena kok cuma 5 orang gitu. Jadi biasanya nggak mau biasanya. Biasanya mintanya ada
berapa puluh gitu kalau pembimbing ya. Kalau saya sendiri sih cenderung lebih ini ya, Pak Ibu. Melihat realita aja lah, melihat realita yang ada di lapangan gitu kan. Jadi misalkan ngitung-ngitung sampel kok dapatnya masing-masing grup kok 21 atau 20, ya nanti kita ambil 40 orang, tapi dilebihkan 10-20% buat jaga-jaga. Karena sering Bapak Ibu, penelitian eksperimen itu kita apa namanya sudah ngeplot 20-20 setiap grup, tapi di prakteknya itu banyak yang mundur, banyak yang apa ya malas atau apa gitu responden itu. Jadi kita sudah kontrak di awal misalkan apa namanya penelitian eksperimen edukasi seminggu 2 kali selama 2 bulan. Berarti kan ada sekian belas pertemuan dengan responden. Nah, kadang responden itu di pertemuan yang ketiga, keempat sudah nggak mau lagi karena mungkin bosan atau yang lain kayak gitu. Jadi nanti ketika kita sudah menghitung sampel dan kita nemu hitungan yang tepat, kita lebihkan sekian persen, 10% atau 20% untuk jaga ini kalau ada yang mundur gitu. Jadi seringkali seperti itu pada prakteknya. Kita sudah nyusun 40 kayak gitu kan. Tapi ternyata pada prakteknya, wah ini yang mundur ada 10, berarti kan tinggal 30 sampelnya. Nah, itu kadang yang mundur itu tidak ya mohon maaf diberikan apa ya iming-iming. Jadi ya kalau ikut riset ini nanti dapat apa gitu. Karena kalau nggak diiming kadang orang tuh nggak mau penelitian sekarang ini. Jadi dikasih kompensasi, diberikan apa, dikasih souvenir atau apa yang cocok buat responden gitu. Tidak harus uang sih, tidak harus uang saya kira. Diberikan apa kuesioner atau apa. Jadi antara peneliti dengan apa namanya, dengan responden itu ada satu manfaat timbal baliknya. Tidak hanya searah tapi ada dua arah gitu. Nah, intinya adalah kalau penelitian apakah jawaban dari saya intinya hilang pertanyaannya. Jadi apakah ada minimal? Jawabannya tidak ada minimal. Apakah 40 boleh? Jawabannya dengan syarat. Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, kalau Ibu mengambil dengan total sampling, populasinya hanya 40 misalkan, kemudian diambil semua, itu boleh 40 ya. Tapi kalau 40 tapi tidak ada dasarnya, itu yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi kalau kita menghitung sampel, paling tidak kita punya dasarnya, dasar hitungannya apa, dasarnya sampelnya apa, baru apa namanya boleh untuk mengambil sampel. Jadi tidak ada angka minimal pengambilan sampel di penelitian ya. Sekalipun riset riset apa namanya korelasi pun itu tidak ada jumlah minimal berapa ya. Karena penelitian itu paling paling sedikit itu satu, riset itu paling sedikit satu. Dan itu pun satu itu namanya case study atau studi kasus itu sampelnya cuma satu. Ya. Jadi apa namanya? Tidak ada riset yang dia tidak pakai sampel, tapi ketika kita bertanya apakah ada angka minimal untuk puasi, tidak ada jawabannya. Tapi secara umum penelitian itu minimal sampelnya satu, gitu. Minimal satu orang. Itu namanya case study atau studi kasus itu satu orang sampelnya. Ya, itu pun kalau di tesis saya kira nggak boleh sampai bimbing ya, nggak boleh ambil yang case study. Tentunya mungkin pilihnya yang kuasi atau yang observasi atau yang apa gitu kan. Jadi yang membutuhkan apa namanya sampel yang cukup banyak seperti itu. Begitu ya Bu jawaban dari saya kurang lebihnya. Untuk permasalahan sampel, nanti untuk permasalahan sampel, insya Allah kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Saya ingin membahas tentang isu atau permasalahan yang sering muncul di riset klinis, diantaranya adalah penghitungan sampel. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menentukan sampel di penelitian kuantitatif. Gitu. Ngoten nggih Bu Rosi nggih. Iya Pak, terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semuanya?
Ada pertanyaan, monggo. Baik, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu, tidak ada sepertinya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ada manfaatnya, semoga bisa memberikan satu pencerahan bagi kita semua. Ini saya pun juga mereview ulang, saya juga belajar ulang bagaimana penelitian, dan nanti di minggu depan kita akan belajar di topik tentang permasalahan klinis permasalahan yang sering muncul di penelitian klinis. Dan di antaranya adalah sampel ya, sampel. Kita akan belajar itu, nanti kita akan belajar sampel dari basic, kemudian menghitung sampel, kemudian ada permasalahan yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Okay? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga dapat dipahami, tidak membuat bingung, semoga ya, tidak tambah bingung, semoga bisa memberikan pencerahan untuk penelitian di magister gitu ya, mencari topik permasalahan, terutama Bapak Ibu yang berminat di riset kuantitatif ya, jadi nanti akan lebih banyak beriterasi dengan angka dan sebagainya. Okay? Ya itu yang dapat saya sampaikan, dan segala kekurangan saya mohon maaf. Untuk dalam hal penyampaian ada kesalahan kurangan 1-2 kata yang mungkin kurang pas, ya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Sami-sami Bu, sami-sami. Saya izin live Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Pak.